meskipun wilayah dan populasi terus berkembang, dan didukung konsep-konsep ramah lingkungan, efisien, smart, human friendly, dan lain-lain. Terutama nanti terkait sama ini, ramah terhadap segala lapisan masyarakat, termasuk kaum berkebutuhan khusus, ya, difabel. Ya, ini isinya. Kira-kira nanti garis besarnya seperti ini. Yang 1 dan 2 itu saya yang mengajar, dan yang berikutnya Pak Istiar kali ini yang mengajar. Oke. Nah, berawal dari perkembangan kota, ya. Perkembangan kota itu, kota inti itu adalah pusat kota yang isi kawasan perkantoran dan perdagangan dan pemukiman. Kalau ada industri itu opsional, biasanya diletakkan di pinggir kota. Ini gambarannya, ini pusat kota dan pemukimannya ada di samping-samping. Itu yang konvensional. Kalau berkembang kotanya tidak terencana, maka yang terjadi adalah urban sprawl. Urban sprawl itu perkembangannya menjadi tidak terarah. Pusat kotanya jadi dikelilingi oleh pemukiman yang padat dan biasanya kumuh. Tidak hanya di Indonesia. Artinya di Indonesia itu di pusat kota, pemukiman yang terjadi di sekitarnya adalah kampung. Di luar negeri juga begitu. Kawasan-kawasan biasanya yang lebih padat, apartemen, tapi penduduknya lebih padat dan menjadi sarang kejahatan. Ya. Kemudian kawasan pemukimannya juga berkembang jauh melampaui tepi kota yang semula. Jadi kawasan industri jadi terletak di tengah kota. Akhirnya begitu. Dan perkantoran bisa pindah, bukan pindah, kawasan pemukiman jadi perkantoran, kawasan perdagangan dibangun di daerah pemukiman dan lain-lain, dan kemudian dibangun, perkembangan kota ke arah luar kota, berjajar kiri kanan jalan raya, ya, dan bangun kota satelit. Di mana satelit ini pemukiman saja, sehingga interaksi ke dalam kotanya tetap tinggi. Ini lalu lintasnya tiap pagi memacetkan kota dan tiap sore memacetkan koridor radialnya kota. Kalau terencana, tidak terjadi urban sprawl. Kota inti tetap, tetapi kemudian dibangun kota-kota baru di sekitar kota lama, tapi masih terpisah oleh green belt. Green belt ini tetap persawahan atau hutan kota atau kawasan prasarana olahraga dan sebagainya. Ya, nah, kalau di luar negeri padang rumput untuk peternakan. Dan kota mandiri ini, Newton, itu bukan kota satelit. Kalau kota satelit hanya pemukiman saja, kalau kota mandiri ada kawasan perdagangan dan perkantoran. Sehingga kemungkinan akan banyak orang yang tinggal di sini, bekerja di sini juga. Sehingga interaksi ke pusat kota kecil. Kemudian ada juga ada bentuk-bentuk kota, perkembangan kota, ya. Itu kalau berbasis pada jalan arteri yang ada, maka akan tumbuh menjari, ya. Ini radial, di jarinya ini bentuk radial, ya. Dan ini kalau tidak ditata itu akan bercampur antara lalu lintas menerus dengan lalu lintas yang mengakses ke tepi jalan, ya.
yang lambat. Lintas cepat dan lambat akan dicampur. Nah, yang kalau dirancang dengan baik, maka harus ada angkutan massal di sini, sehingga bisa serve pemukiman yang ada di kiri kanan jalan tersebut. Yang lebih bisa mengontrol kiri kanan ini supaya tidak semua jadi pemukiman adalah sebentar. Ya, kalau pengembangannya itu ada di sekitar jalan tol. Nah, jadi kalau sekitar jalan tol, yang berkembang hanya di sekitar gerbang tol. Di sepanjang jalan tol tetap sawah, ya. Dan yang terkait dengan mata kuliah ini adalah kalau perkembangannya itu mengikuti pola angkutan umum yang ada, ya biasanya kalau dari kota ke kota-kota barunya itu adalah dengan kereta api. Maka pemukiman akan muncul di sekitar stasiun kereta api. Di sepanjang ini masih bisa untuk sawah, untuk hutan kota dan sebagainya, di antaranya itu. Ya, jadi biasanya akan muncul ini kota-kota mandiri di sepanjang jalan ini. Nah, Anda bisa lihat Jakarta sekarang, Jabodetabek sekarang. Ya, jadi akan muncul seperti ini. Dan dulu ya, waktu Anda belum lahir, ya, tahun 90-an, itu kalau ada iklan perumahan di Surabaya, mesti iklannya begini, sekian menit dari pusat kota. Kalau di Jakarta dan sekitarnya, iklannya enggak gitu. Waktu itu, sekian menit dari stasiun kereta api A. Jadi dari sini sekian menit, atau dari sini sekian menit. Sudah begitu pada tahun 90-an Jakarta. Ya. Nah, transit oriented development itu adalah pembangunan yang berorientasi ke angkutan umum, ke angkutan massal. Ya. Pada konsep ini, high density, jadi penduduk yang padat, ya diletakkan dekat fasilitas angkutan umum. Jadi gedung-gedung tinggi, apartemen tinggi itu semuanya diletakkan dekat fasilitas angkutan umum. Kemudian pada konsep ini tempat parkir kendaraan pribadi diminimalkan. Jadi kalau ada apartemen bukan malah dimaksimalkan tempat parkirnya, tetapi dibatasi tempat parkirnya. Dan musuhnya ya antitesisnya adalah car oriented development. Nah, ini ya, Surabaya sekarang masih car oriented development. Bahkan semua orang bisa beli mobil di Surabaya. Kalau di Jepang, di Tokyo, ya di kota-kota besarnya, semua orang yang mau beli mobil diizinkan kalau punya garasi. Ya, jadi tidak boleh parkir di gang di rumahnya itu, parkir di depan rumahnya tidak boleh. Ya, jadi harus punya garasi atau sewa garasi. Ya. Dan pada konsep transit oriented development ini ada tingkatannya. Yang paling tinggi transit oriented development. Gambarannya begini. Stasiun itu pintunya langsung masuk ke mall. Nah, itu atau ke apartemen gitu, langsung ya. Atau pokoknya dekat sekali dengan pintunya apartemen, dekat pintunya mall, itu transit oriented development. Kalau transit adjacent development itu stasiun kereta api atau halte busnya orang dari pasar atau dari apartemen atau dari supermarket itu masih harus berjalan 1 blok lagi, 1
satu blok masih terhalang oleh gedung itu lagi dari jalan agak jauh, itu transit adjacent development. Kalau transit environment development ini adalah stasiun kereta apinya atau halte bisnya ya, Anda bisa gambarkan halte bisnya ada di bundaran ITS, sementara kampus Anda kuliahnya agak jauh jalan kakinya masuk ke kampus, itu transit environment development. Kalau transit oriented development itu bisnya masuk ke kampus ya, sampai ke depan departemen-departemen, itu transit oriented development. Itu ya, itu tingkatannya. Saya masih berusaha supaya bis merah itu masuk ke kampus. Ya, Pak Rektor belum setuju, tapi saya berusaha untuk itu, supaya kalau Anda kosnya di jalur bis sana, itu tidak perlu naik sepeda motor untuk ke kampus. Apa ini? Nah, kemudian kalau konsep yang tidak tertata, itu car oriented development yang terjadi, ya, itu kalau ada dua gedung tinggi, itu biasanya begini. Ini khusus gedung perkantoran, yang ini khusus apartemen. Ya, jadi sendiri-sendiri. Kemudian kalau ada ruang diantaranya, ruang transport diantaranya ya, itu yang terjadi adalah ini adalah jalan yang lebar untuk sekian lajur kendaraan. Kalau ada halaman, dipakai untuk tempat parkir. Basement, dipakai untuk tempat parkir. Nah, itulah Surabaya saat ini. Jakarta juga. Ya, Jakarta sudah mungkin sudah mulai beralih, tapi yang kemarin masih seperti. Nah, bedanya dengan Singapura, transit oriented development, Singapura dan beberapa kota besar di dunia ya, itu gedungnya itu udah mix use development. Jadi biasanya yang paling atas itu apartemen atau hotel ya, kemudian di bawahnya perkantoran, di tempat yang bisa akses ke public transport itu adalah shopping center biasanya, mall. Basement itu tidak dipakai untuk parkir mobil, tapi untuk food center, tempat makan. Ini juga begitu. Anda ke Singapura, pasti seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau ada ruang di antara gedung, dimanfaatkan untuk pejalan kaki selebar mungkin. Ya. Kalaupun ada mobil, sesempit mungkin jalan mobil. Oxford Street di London itu begitu, trotoarnya dilebarkan, jalannya disempitkan, dan sekarang hanya untuk bis dan taksi. Nah, kemudian ada transit. Ya, transit itu adalah angkutan umum, ya, ingat ya. Transit itu angkutan umum yang baik dan benar, itu transit. Kalau angkutan umum tapi tidak baik dan tidak benar, itu digolongkan para transit. Ya, itu ibaratnya medik sama paramedik. Ya, setengah transit. Ya, paramedik itu setengah dokter gitu ya. Kalau medik dokter, tapi bukan normal sama paranormal. Gitu ya. Nah, jalur yang ada itu ada minimal 2 lajur, jadi satu ke sana dan satu ke sini untuk public transit ya. Bisa posisinya di atas elevated, bisa at grade atau bisa underground ya, bisa at grade seperti ini, bisa underground seperti ini. Semua mengakses ke shopping center. Dan jangan lupa ini ruang pejalan kaki di permukaan tanah ini. Itu biasanya transit oriented development dipropos seperti ini.
Ini yang penjelasan saya tadi antara transit oriented development, transit adjacent development, dan transit environment development. Ada jarak nih, ada jarak. Ini ada satu blok dan ini langsung ketemu pintunya passenger generator. Ini gambar yang sudah sering dipakai. Sumbernya adalah dari Munster Planning Office ya. Ini 70 orang itu kalau dilayani oleh kendaraan pribadi ya butuh 70 mobil. Ini kira-kira kecepatan berapa kalau ruang jalan pakai mobil semua ini? Stop and go ya. Padat merayap. 70 orang yang sama kalau dilayani oleh bis cukup satu bis. Kecepatan berapa ini? Sak karpe supire ya, atau kalau di negara yang peraturan lalu lintasnya ditegakkan sampai batas kecepatan ya, batas kecepatan yang diizinkan. Nah, sekarang muncul lagi moda sepeda. Jadi 70 orang ini kalau naik sepeda butuh ruang yang kecil juga sebetulnya. Tapi kalau sepeda motor separuhnya ini. Kalau sepeda motor separuhnya mobil. Kalau sepeda lebih ringkas lagi. Tapi sepeda itu hanya untuk kecepatan yang rendah dan jarak dekat. Ya, kalau lebih jauh capek. Nah ini yang paling bagus. Oke. Ini baterai saya sudah mau habis. Oke. Musuh dari public transport adalah private transport. Mobil dan sepeda motor. Karena apa? Dia bisa door to door service. Tapi kelemahannya adalah dia tidak space efisien. Nah, ini ruangan ini dipakai. Ini Surabaya loh. Dan congested, macet. Public transport itu sharing dengan orang-orang lain. Dan harus oper-oper, ya. Time transfer, istilahnya oper tapi terjadwal. Jadi begitu oper Anda sudah bisa merencanakan opernya nanti kendaraan berikutnya jam berapa. Tapi tidak congested, ya. Ini melaju ini, busway ini melaju, metro ini melaju. Yang di sampingnya bisa macet, tapi dia melaju. Ya, jadi public transit, terutama yang mass, ya, mass itu bisa mengangkut orang banyak, itu harus dirancang supaya cepat, supaya bisa bersaing dengan sepeda motor. Kemudian ada lagi aktif transport. Aktif transport itu ada dua, yaitu berjalan kaki dan bersepeda. Ini menjadi penilaian suatu kota, bagus atau buruk. Kalau aktif transportnya tinggi, itu bagus. Itu dari UNESCO seperti itu. Apakah orang berjalan kaki mau ke kantor? Mungkin tidak ya, karena jauh. Tapi kalau bersekolah masih mungkin. Anak SD itu masih jalan kaki ya. Bersepeda masih mungkin. Tapi kalau berjalan kaki ke halte, ya. Dan dari halte berjalan kaki, ya. Di luar negeri seperti itu. Kemudian nanti ada konsep parkir. Nah, parkir itu sekarang ya, kalau di kota-kota yang sudah bagus transportnya, parkir itu di encourage di pinggir kota, di dekat jalur angkutan umum. Ini stasiun Rawabuntu dulu ya, dulu. Sekarang sudah lebih bagus. Rawabuntu di dekat Serpong ya, BSD. Ini orang di encourage untuk parkir di sini. Nah, orang di encourage untuk parkir ini di bawah stasiun di Belanda. Ya. Kemudian sambung dengan public transport. Jangan biarkan orang-orang datang ke kota naik mobil dan parkirnya di pusat kota. Ya, itu akan memacetkan seluruh jaringan jalan koridor yang radial.
ya Ahmad Yani, Majen Supono. Kalau di Jakarta dari Bekasi ke Jakarta, dari Serpong ke Jakarta, dari Depok ke Jakarta, Cibubur ke Jakarta, Tangerang ke Oh, Jakarta, Solo macet anjing. semua itu. Itu makanan gue belum mau makan Bandung kemarin. juga gitu, dari Pas gue Kopo, bangun itu ketemu lo. dari mana? Gue kasih iklan. Dari ibu kotanya Bandung itu apa sih sekarang? Yang saya lupa. Ya, ke Kopo itu macet. Daripada Larang ke Bandung macet. Ya. Nah, kemudian nanti ada konsep jalan berbayar. Jalan berbayar tidak hanya jalan tol antar kota, tapi juga pusat kota. Masuk pusat kota, kena ini, kena alat penyedot uang Anda ini. Ya, jadi Anda harus punya kartu ini dan alat namanya in-vehicle unit atau on-board unit. Namanya bisa beda di tiap negara. Kalau tidak, kalau misalnya Anda tidak bawa ini atau ininya kosong, emaninya kosong ya, maka Anda akan difoto. Ini foto dan ditilang. Dikirim ke rumah Anda tilang beserta ancaman hukumannya. Denda. Ya. Kemudian angkutan barang. Angkutan barang itu yang penting kalau di kota itu adalah jalurnya lewat mana saja yang boleh dan waktunya kapan boleh masuk. Ya. Bahkan di luar negeri tempat yang seperti ini trotoar ini ya, trotoar di tengah jalan ini atau trotoar yang di pinggir jalan itu kalau malam hari boleh dipakai truk untuk docking untuk loading dan unloading di depan toko. Kalau malam ya orang sudah tidak ada yang belanja, tokonya sudah tutup, mereka kerja. Ya, ya. Ya, ini sumber dari masalah transportasi yang ada di kota itu adalah ini, urbanisasi karena ada industrialisasi. Industrialisasi itu menjanjikan lowongan kerja, maka orang-orang dari desa datang ke kota untuk bekerja. Karena ini penghasilannya lebih dari petani. Kemudian, ya, jadi per kapita income-nya tinggi. Otomatis populasi di kota akan meningkat. Ya, ini panah naik, ya, meningkat. Kemudian akan terjadi proses berikutnya. Orang-orang yang sudah padat di tengah kota, karena populasi meningkat ini, mencari lahan baru di pinggir kota, di Newton atau di kota satelit, Pondok Chandra, Taman. Kalau di Jakarta sampai ke Bekasi, Cibubur, Depok, nah itu namanya suburbanisasi, ya, ke subur, pindah ke subur, ke pinggir kota. Kemudian karena orang-orang pindah ke subur, itu bukan berarti dia meninggalkan kota ya. Bekerjanya masih di Tamrin Sudirman sana, masih di Basra, masih di Kembang Jepun kalau di Surabaya. Jadi tiap pagi dia akan bergerak ke kota. Maka tingkat motorisasi meningkat. Motorisasi itu pemakaian kendaraan bermotor, bukan sepeda motor ya. Kendaraan bermotor, mobil dan sepeda motor. Itu meningkat. Kalau tingkat motorisasi meningkat, macet. Ya, kemacetan meningkat. Nah, pengaruhnya ke angkutan umum. Kalau angkutan umumnya itu mempergunakan jalan raya, kalau macet, angkutan umumnya lebih macet lagi. Karena apa? Dia badannya lebih besar. Kemudian berhenti di tiap halte. Kalau mobil hanya berhenti di simpang. Kalau angkutan umum di simpang kena, di halte juga berhenti. Ya. Maka karena ini kualitasnya turun, maka orang-orang yang bisa beli motor bekas, dia akan beli sepeda motor atau beli mobil bekas. Ya.
Nah, ini adalah lingkaran ini. Kemudian macet itu menyebabkan polusi meningkat dan orang mau nyebrang kalau sudah tua susah di kota ya. Mau jalan-jalan takut. Maka belilah rumah ke subur. Anaknya tetap bekerja di pusat kota, jadi ini meningkatkan motorisasi. Jadi ada dua lingkaran setan ini, ya, lingkaran kecil, setan kecil dan lingkaran setan besar. Ini akan menurunkan kualitas hidup di kota. Cara mengatasinya adalah satu, bangun desa. Satu, bangun desa. Ini Pak Muhammad Nur, Gubernur Jawa Timur dulu, programnya bangun desa. Dua, flexible working. Apa itu? Kalau di luar negeri namanya outsourcing. Orang bisa pindah kerja dengan bebas, mendekati rumahnya. Di sini outsourcing dipakai untuk alat untuk memecat tanpa pesangon. Salah, di luar negeri tidak bisa begitu. Kalau ada pemutusan kontrak dengan perusahaan outsourcing, penggantinya harus memakai pegawai-pegawai yang lama. Kemudian, tiga, supaya motorisasi tidak tinggi, persyaratan kepemilikan kendaraan ketat. Ya, Singapura itu kalau mau beli mobil baru, mobil lama harus di-scrap. Mesinnya dibuang ke Indonesia jadi mesin Singapura. Ya. Di Jerman, kalau mau ambil SIM sepeda motor, harus punya SIM mobil dulu. Supaya tidak ngawur kalau naik motor. Kemudian di Belanda dan di beberapa negara Eropa, sepeda motor hanya 50 cc ke bawah. Atau motor gede yang harganya lebih mahal dari mobil. Ya. Gitu. Jepang, kalau mau punya mobil harus punya garasi. Nah, kemudian pembatasan demand ini. Motorisasi supaya tidak macet, pembatasan demand. Artinya apa? Dikasih ganjil genap, dikasih 3-in-1, dikasih parkir yang mahal di pusat kota, dan sebagainya. Yang kelima, angkutan umum supaya tidak ikut macet, diberi jalur khusus, diberi keistimewaan di simpang. Itu yang harus dilakukan. Nah, penumpang itu ada dua, captive riders, orang yang jadi penumpang karena terpaksa, tidak punya mobil, tidak punya SIM, mungkin punya keterbatasan kaki dan tangan, penglihatan. Kemudian choice riders, dia jadi penumpang karena memang dia pilih angkutan umum, meskipun punya mobil. Nah, public transit sistem yang bagus harus bisa menarik yang ini ya, yang punya sepeda motor, punya mobil. MRT Jakarta sudah cukup berhasil. Busway Jakarta sudah cukup berhasil. Saudara-saudara saya yang di Jakarta sudah terbiasa naik busway, naik MRT, naik KRL. Meskipun punya mobil, mobilnya ditinggal di rumah. Hanya kalau weekend saja dia pakai mobil untuk keluar kota. Karena apa? Stres kalau naik mobil. Ya, nggak bisa istirahat. 2 jam, 3 jam di jalan di Jakarta. Kalau di Surabaya 1 jam, 1,5 jam. Kalau yang captive rider dikasih angkutan umum sejelek apapun ya dia naik. Ya. Nah, sekarang mulailah baca-baca tentang ini ya, rail rapid transit, light rail rapid transit. Ya, hati-hati dengan Jakarta ada LRT ya. LRT di Jakarta itu elevated LRT itu sebetulnya light rail rapid transit. Ya, bukan light rail transit. Kalau light rail transit itu tram. Tram yang terpisah jalannya. Tapi tidak elevated. Kalau elevated itu namanya, kalau di Indonesia, lintas raya transportasi. Ya, itu bukan LRT light rail transit. Tapi sebetulnya dia ada light rail rapid. Ada bus rapid transit dengan busway-nya, ada bus kota, ada tram biasa ini, dan ada para transit. Nanti akan saya jelaskan minggu depan.
ya minggu depan. Oh ya, saya jelaskan dulu sedikit bahwa ini nanti yang setengah semester itu ini yang akan dijelaskan. Introduction sekarang ini ada transit system, ada transit performance-nya, ada transit network-nya, transit way-nya, transit stop, transit management. Ya, ada 2 evaluasi yaitu mid semester dan ada 1 lagi evaluasi setelah minggu keempat kira-kira. Terus nanti setelah itu Pak Idiam. Nah, Surabaya itu dinilai oleh UNESCAP, tapi UNESCAP nyewa saya untuk menilai waktu itu ya. Jadi yang jelek ini, modal share of active and public transport-nya untuk perjalanan berangkat pulang kerja dan berangkat sekolah itu rendah. Dan ini public transport quality, kualitas angkutan umum dan reliability itu ada pada saat dibutuhkan. Nah ini jelek ini di Surabaya. Tidak ada jadwal waktu itu ya. Sekarang Surabaya Bus sudah punya jadwal. Semakin baik sekarang ya. 3 tahun setelah ini. Ini tahun 2018. Saya kira itu dulu ya. Ini udah Andre. Tutup rel. Berdoa rel. Tutup rel. Sebelum kita selesai, kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mantap closingnya.